Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Serelia Clary Santoso dengan NIM 218114063 akan mempresentasikan presentasi akhir Bahasa Indonesia kelas AB. Judul esai yang saya angkat yaitu Kesiapan Generasi Milenial Mengalami Arus Globalisasi. Generasi milenial dan generasi Z harus terus didukung untuk mendapatkan bekal agar mampu mengoptimalkan masa produktifnya, kata Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang kita akan lanjut ke apa itu generasi milenial. Generasi milenial. Generasi milenial terdiri dari dua kata, yaitu generasi dan juga milenial. Nah, generasi itu apa sih? Generasi ini merupakan suatu fenomenal sosial yang terjadi karena adanya perbedaan usia atau tahun kelahiran dari suatu kelompok individu dengan kelompok lainnya. Nah, sedangkan milenial itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu era generasi yang isinya itu merupakan orang-orang yang lahir pada rentang tahun tertentu. Next. Nah, kita akan lanjut ke perubahan generasi milenial. Setelah saya telaah, ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan generasi milenial ini. Yang pertama itu ada pengaruh arus globalisasi dan juga teknologi yang semakin maju. Tentunya teknologi yang semakin maju ini masuk di dalam pengaruh arus globalisasi. Pengaruh arus globalisasi. Nah, pentingnya dalam sekolah itu sudah mulai ditanamkan adanya pendidikan karakter. Generasi milenial ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana generasi ini zaman sekarang itu dapat berinteraksi dengan manusia dari manapun, dari belahan dunia manapun. Arus globalisasi ini tidak mengenal batas-batas antar negara satu dengan negara yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, globalisasi ini membuat generasi milenial menjadi lebih terbuka terhadap adanya perubahan juga perbedaan. Wawasan kami ini, para generasi milenial ini terbuka terhadap keberagaman dan menjadi luas. Sehingga timbul sifat toleran yang cukup tinggi dari generasi ini. Nah, hal tersebut merupakan dampak positifnya. Nah, selain itu, dengan adanya pengaruh arus globalisasi ini, generasi harus mulai disiapkan dengan adanya inovasi dan juga mengembangkan kreativitas. Dengan apa caranya? Salah satunya dengan menjalankan pelajaran kewirausahaan pada saat menempuh pendidikan di sekolah. Generasi milenial ini memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia ke depannya. Nah, perkembangan-perkembangan yang ada juga udah sangat mempengaruhi tumbuhnya generasi milenial yang ada di Indonesia ini. Dengan adanya gempuran arus globalisasi ini, tentunya entrepreneur di era digital ini sangat membantu permasalahan masyarakat yang terjadi di Indonesia ini. Dengan kita mengadakan pelajaran kewirausahaan ini, diharapkan masyarakat dan generasi milenial ini bisa memecahkan salah satu masalah terbesar di Indonesia, yaitu angka pengangguran yang cukup tinggi. Dengan kita sebagai generasi milenial ini menjadikan diri sebagai entrepreneur, itu menjadi sebuah kekuatan ekonomi Indonesia agar Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Kemudian yang kedua yaitu tentunya teknologi yang semakin maju. Teknologi yang semakin maju ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro yaitu
Dengan teknologi dan kemajuan yang sangat pesat, tentunya sangatlah membantu kehidupan Indonesia. Salah satunya hal yang menyebabkan pro ini yaitu dengan adanya teknologi kita bisa menjual, membuka lapangan usaha baru, dan mengurangi angka pengangguran dari hal tersebut. Namun kontranya juga ada, yaitu dengan adanya teknologi ini, pemanfaatannya masih banyak yang salah menggunakan atau salah paham dari cara penggunaannya tersebut. Teknologi yang ada itu membuat seseorang itu menjadi pribadi yang lebih mengutamakan diri sendirinya dan jauh dari kehidupan sosial bersama teman-teman secara langsung, hingga menjadikan teknologi itu pengganti keluarga ataupun pengganti teman-teman di sekitar. Tidak melihat sekitar, hanya melihat diri sendirinya saja. Nah, gerakan revolusi mental. Apa itu gerakan revolusi mental? Apakah itu diperlukan di Indonesia ini? Dukungan gerakan revolusi mental ini sangat diperlukan untuk generasi milenial. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek dari revolusi mental ini adalah dengan menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong yang tinggi. Revolusi mental ini merupakan suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia, terkhusus generasi milenial ini, agar menjadi manusia yang baru, yang memiliki hati bersih, berkemauan untuk bekerja keras, daya juang yang tinggi, dan semangat yang berapi-api. Dan jadinya dengan adanya gerakan revolusi mental ini, diharapkan generasi muda ini juga dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan sikap yang bijak dan memilih mana hal yang layak untuk diambil dan mana hal yang tidak layak untuk diambil. Melatih soft skill. Nah, apa aja sih melatih soft skill ini? Tadi yang saya sebutkan itu termasuk hard skill yang kita bisa asah dari perkembangan yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian soft skill. Ada 10 hal yang menurut saya itu hal tersebut dapat melatih para generasi milenial ini dan harus dibangun juga dimiliki oleh generasi milenial agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah complex problem solving. Apa itu? Complex problem solving adalah keterampilan pemecahan masalah yang kompleks atau sebuah kemampuan yang dikembangkan untuk memecahkan masalah baru, masalah yang tidak terdefinisikan dengan jelas di dunia kerja. Yang kedua adalah critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking ini kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam tentang suatu masalah dan membuat penilaian yang logis. Nah, ini adalah semacam pemikiran di mana kita sendiri itu menganalisis dan memeriksa dan juga menghasilkan kesimpulan yang efektif. Kemudian yang ketiga yaitu creativity. Nah, creativity ini merupakan kemampuan yang perlu dimiliki oleh hampir semua orang di dunia untuk bisnis ataupun kerja saat ini. Kenapa sih? Nah, teknologi dan mesin memang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Tapi, teknologi dan mesin ini tidak bisa memberikan sentuhan kreativitas di dalamnya. Maka dari itu, perusahaan itu akan lebih memilih untuk mempekerjakan seseorang karyawan yang mempunyai sisi kreatif dan juga inovatif, di mana mereka ini dapat mampu menerapkan ide-ide baru dan juga dapat berpikir out of the box. Nah, kemudian yang keempat adalah people management. People management ini merupakan keberhasilan tim bisa dicapai jika pemimpin memiliki keterampilan dalam manajemen.
Maksudnya gimana sih? Hal ini karena setiap pemimpin itu membutuhkan tim untuk mencapai tujuannya. Nah, tentunya keberhasilan tim ini bisa dicapai jika pemimpin memiliki keterampilan dalam manajemen. Terlepas dari profesi dan kepekerjaanmu, kita akan selalu memerlukan keterampilan ini karena hal-hal besar itu tidak dapat dilakukan sendiri. Kita perlu seluruh tim dan juga kekompakan dari tim ini untuk menjaga agar tim ini bisa bersekutu dan juga bisa menjalankan tugas-tugas dengan lancar. Kemudian yang kelima itu adalah coordinating with others. Apa sih itu? Ya, seperti yang diartikan, kemampuan berkoordinasi dengan orang lain. Kelihatannya memang skill ini sangatlah sederhana, namun hal ini tidak kalah penting dengan hal-hal yang lainnya. Hal ini dikarenakan pada akhirnya manusia itu akan selalu membutuhkan orang lain. Jadi, kita itu perlu meningkatkan kemampuan kita dalam berkoordinasi dengan orang lain. Nah, skill ini sendiri meliputi kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, serta kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Keenam yaitu ada emotional intelligence. Apa itu? Kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola emosi sendiri dan kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain juga. Tentunya hal ini tidak mudah. Menguasai keterampilan ini itu sangatlah penting untuk karakter pribadi kita sendiri dan juga keprofesionalan kita sebagai leader ataupun sebagai pemimpin. Sebelum mengendalikan emosi orang lain, kita juga harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri dulu. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat mempengaruhi orang lain dan melakukan pekerjaan bersama dengan baik. Nah, yang ketujuh adalah judgment and decision making. Apa itu? Judgment and decision making merupakan kemampuan untuk menilai dan juga membuat keputusan. Menilai dan membuat keputusan ini bukanlah hal yang sangat mudah seperti perkataannya saja menilai dan membuat. Karena selain dituntut untuk mengambil keputusan keputusan yang menguntungkan, kita juga harus bisa mengambil keputusan yang tepat, apalagi untuk perusahaan yang akan kita jalani ini. Untuk menguasai skill ini, kita membutuhkan semua keterampilan yang lainnya seperti berpikir kritis, kesabaran, kekuatan pengamatan yang baik, dan yang paling penting merupakan keberanian untuk mengambil resiko. Kemudian yang ke-8 adalah service orientation. Itu apa sih? Kemampuan yang secara aktif mencari cara untuk membantu orang lain. Nah, gimana pun caranya. Orientasi pada layanan diartikan sebagai kita secara aktif itu dapat membantu orang lain, apalagi tim-tim yang kita miliki. Seberapa baik kita dapat membantu orang-orang di tim kita yang menentukan pula kualitas kepemimpinan dari diri kita. Jika kita sendiri tidak menguasai keterampilan ini, lambat laun kita itu akan kehilangan kepercayaan dari loyalitas tim kita sendiri. Maka, seorang pemimpin sejati adalah orang yang membantu timnya tumbuh tanpa meninggalkan satupun atau siapapun. Sebagai pemimpin yang sejati, kita akan mengangkat derajat dan juga kemampuan tim-tim kita itu secara bersama-sama. 9 adalah negotiation, yaitu mencapai kesepakatan yang diinginkan tanpa argumen atau perselisihan secara fisik maupun mental. Ini merupakan kunci dari keterampilan negosiasi. Kebanyakan orang itu sering gagal dalam membuat kesepakatan yang mereka inginkan karena mereka kurang terampil dalam bernegosiasi ini. Kemudian yang terakhir adalah cognitive flexibility, di mana skill yang melibatkan banyak hal, yakni kreativitas, penalaran logis, sensitivitas terhadap masalah, dan juga yang lainnya. Menguasai skill ini berarti seperti kita tahu
Tiap individu itu memiliki pemikiran, ide, tindakan, pendapat, dan juga emosi yang pastinya berbeda-beda. Dengan demikian, setiap orang itu tidak dapat diperlakukan dan ditangani dengan cara yang sama. Maka, 10 hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan, terutama untuk generasi milenial yang pastinya akan menghadapi era globalisasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.